Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rian PHRS. Nah teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya ingin menampilkan satu potongan video, yaitu dari Ustadz kita, Ustadz Abdul Somad. Masya Allah, beliau semoga Allah panjangkan umur beliau, sehatkan jiwa raga beliau, dan semoga ilmu beliau bisa bermanfaat untuk seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Bahkan saya berharap wasilah beliau umat yang lain di luar dari Islam bisa juga menemukan kebenaran. Ini tentu harapan setiap umat Islam. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya ingin menampilkan video Ustadz Abdul Somad yang mengatakan bahwa tidak sama kalimatnya, tapi intinya sama. Jadi menurut Ustadz Abdul Somad itu, kisruh nasab atau polemik nasab yang sekarang terjadi itu sebenarnya ingin meruntuhkan Islam. Jadi kenapa beliau berkata demikian? Karena salah satu kekuatan Islam itu cinta terhadap ulama dan habaib. Ketika cinta tentu jadi sudah percaya. Nah, kepercayaan ini yang harus dijaga. Kenapa? Karena ketika umat Islam sudah tidak percaya lagi dengan ulama, dengan habaib, maka mereka akan sedikit demi sedikit meninggalkan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Apalagi sekarang banyak sekali pemahaman-pemahaman liberal yang nanti akhirnya banyak umat Islam yang tidak lagi menjalankan syariat Islam dengan alasan sudah tidak relevan pada zaman sekarang. Gitu. Jadi kenapa itu belum muncul? Karena sekarang untuk saat ini umat Islam masih berpegang pada ulama, pada habaib, sehingga hal-hal itu belum terjadi. Tapi ketika kepercayaan itu sudah mulai runtuh, maka nanti kiblat Islam bukan lagi kepada ulama, tapi kepada pemikir-pemikir barat, para orientalis, yang mereka menafsirkan Al-Quran dengan akalnya sendiri, bukan dengan satu kaidah disiplin ilmu tentang menafsirkan Al-Quran. Nah, ini yang akan terjadi ke depan kalau kita terbawa arus dalam membenci ulama dan khususnya para habaib. Nah, kenapa habaib? Karena habaib itu ketika diserang habaib itu yang kena dua, teman-teman. Tentu yang dimaksud di sini kan habaib yang ulama, habaib yang sebagai panutan, habaib yang dikenal alim sebagai panutan yang dipegang fatwa-fatwanya. Sehingga ketika yang diserang habaib, yang diserang dua, yaitu sebagai ulama dan sebagai habaib, sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Lagi pula, ketika yang diserang habaib, nanti mereka bisa membuat alat adu domba, yaitu pribumi dan pendatang. Oke, seakan-akan kiai itu pribuminya dan habaib itu pendatangnya, maka kiai dan habaib itu akan diadu domba oleh mereka-mereka. Dan terbukti, sudah ada beberapa kan yang bisa diadu domba. Saya tidak tahu ya, kenapa misalnya ada kiai yang bisa dipengaruhi, tapi ini sudah terbukti. Nah, bagaimana video Ustadz Abdul Somad? Kita saksikan video berikut ini. Menolak Habib, nantilah lama-lama menolak Islam. Ya. Ujung-ujungnya tuh ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib, zuriyat Rasulullah SAW, mencintai para kiai, para tuan-tuan guru, para ulama. Itulah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kenapa Bang Ahmad Ali cinta kepada ulama, cinta kepada para habaib? Karena orang tuanya menanamkan itu. Cerita beliau tentang menimbakan air ya Bang. Ya.
Jadi dari kecil kita menyapu halaman, air wudhu dulu ditimba dari sumur. Jadi kalau ada orang heran sekarang, kenapa Bang Ahmad Ali sayang kepada para habaib, sayang kepada para ulama? Pendidikan orang tua. Sekarang yang menanamkan kebencian kepada para habaib, para ulama yang sekarang ini, lihat nanti 20-30 tahun akan datang, gimana anaknya? Nauzubillah, bisa-bisa ateis. Tidak lagi ada mahabbah, tidak lagi ada cinta. Hubungan kita ini kan cinta, kasih sayang. Sayang kepada ulama, sayang kepada para habaib, sayang kepada agama. Kalau ini kita tidak tanamkan, nauzubillah, bisa ateis anak kita. Terakhir Ustaz, pesan kepada orang yang masih ragu kepada kecintaan terhadap habaib Ustaz. Ya, belajar. Fa'lam la ilaha illallah, itu coba baca ayatnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah, berilmu. Sekarang sarana prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, pengajian. Cuman YouTube ini kan tidak bisa membedakan mana Islam, mana kafir, mana sesat, mana hidayah. Karena YouTube itu mesin, dia hanya menunjukkan apapun informasi yang mau dicari, dia paparkan semua. Mau apa, mau surga, mau neraka, ada semua. Maka kalau kita mau selamat, kita ngaji, datang ke guru, datang ke kiai, datang ke pondok-pondok besar. Mana pondok besar pembenci habaib, tunjukkan sama saya. Lirboyo, Kiai Kafabi, pencinta habaib. Pelosok, Gus Kausar, beserta para kiai, pencinta para habaib. Tebu Ireng, pencinta para habaib. Mana pondok-pondok besar yang membenci para habaib? Mereka adalah pencinta para habaib zuriat Rasulullah SAW. Syukran Ustaz. Rasulullah, guys, jangan ragu untuk mencintai habaib, karena pada akhirnya kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci, guys. Oke? Nah, bagaimana teman-teman? Sudah disaksikan videonya? Nah, begitulah teman-teman. Jadi, kita harus cerdas dalam menanggapi sebuah peristiwa agar kita ini tidak mudah untuk diadu domba. Jadi, ketika isu pribumi dan non pribumi itu digembar-gemborkan, saya ini jadi lebih curiga lagi kepada mereka, karena ini tujuannya bukan hanya menyanggah sebuah nasab, tapi jelas tujuannya perpecahan, tujuannya adu domba. Karena kalau isu pribumi dan non pribumi itu digembar-gemborkan, jelas tujuannya untuk memisahkan keduanya. Jadi yang tadinya katanya hanya tentang nasab, sekarang sudah tidak lagi. Makanya teman-teman bisa tahu lah, beberapa video saya terakhir, saya katakan saya pribumi, saya cinta kiai, dan saya cinta Ba'alawi. Itu. Nah, Ba'alawi itu apa? Bagi teman-teman yang baru melihat videonya, tentu mungkin nggak tahu ya, karena tidak mengikuti isu yang sekarang lagi rame. Ba'alawi itu adalah, yang dimaksud Ba'alawi di Indonesia adalah para habaib. Jadi keturunan dari Alwi bin Ubaidillah. Nah, yang Ubaidillahnya ini adalah tokoh yang diputuskan nasabnya oleh kelompok-kelompok Imaduddin dan lain sebagainya. Dan lain-lain, bukan lain sebagainya. Jadi gitu teman-teman. Saya rasa ini sudah waktunya kita harus sadar, jangan mau lagi terprovokasi, terpengaruh adu domba, karena yang dirugikan siapa? Yang dirugikan jelas Islam. Karena sebenarnya operasi intelijen tentang adu domba, saya hanya mengatakan operasi intelijen ya, saya tidak mengatakan lembaganya. Lembaga, karena intelijen itu luas, intelijen itu satu kegiatan, bukan satu lembaga. Jadi orang memata-matai itu juga satu perbuatan intelijen namanya. Jadi tidak harus itu lembaga, saya tidak mengatakan itu lembaga, tapi kegiatan memata-matai, untuk mengadu domba, untuk memecah belah dan lain sebagainya, karena nanti luas maknanya, itu adalah kegiatan intelijen. Jadi perlu kita tahu bahwa operasi intelijen untuk memecah belah Islam itu sudah lama dikerjakan, namun hasilnya belum maksimal. Sehingga
sekarang menyasar ke para habaib, bukan hanya habaib yang dikenal keras ataupun tegas, tapi habaib yang lembut pun sekarang diserang karena ini sudah apa ya? Sudah sangat luar biasa kekuatannya sehingga sudah tidak pilih-pilih lagi. Dulu kalau dulu iya umat Islam dipengaruhi kepada habib-habib yang dikenal keras, radikal, itu disuruh untuk membenci gitu. Tapi sekarang enggak, habib yang lembut-lembut aja diserang mati-matian sekarang. Tapi apapun itu, tentu yang menentukan adalah akal kita. Ketika akal kita sudah tidak berfungsi lagi, ya kita mudah diadu domba. Oleh karenanya, belajarlah dari apa yang sudah saya tampilkan di video-video. Banyak sekali videonya, hampir 100 kayaknya, video-video tentang Kisru Nasab Ba'alawi ini, dan teman-teman bisa belajar di situ pendapat ulama, bahasan ilmiahnya, pendapat para ahli nasab dunia, ulama internasional, ulama nasional, semuanya ada saya tampilkan. Semoga itu bisa membantu teman-teman untuk menjadi referensi berpikir, referensi untuk menentukan sebuah pilihan. Itu aja dari saya, semoga ini bisa bermanfaat. Saya Pribumi, saya cinta Kiai dan saya cinta Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.